Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Hodimatuddin Hakiki, NPM 1011970 dari kelas C2. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mereview materi analisis laporan keuangan, yaitu analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Pengertian analisis sumber dan penggunaan modal kerja yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber dan penggunaan modal kerja serta sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam suatu periode. Tujuan modal kerja yang pertama, guna memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang kedua, memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar. Yang ketiga, karena jumlahnya melebihi separuh total aktiva. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan. Yang kelima, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana. Yang keenam, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit. Konsep modal kerja. Yang pertama, kuantitatif, yaitu jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin, tujuan operasi jangka pendek, dan tidak mementingkan kualitas dari modal kerja. Apakah modal kerja dibiayai dari modal para pemilik, utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Yang kedua, kualitatif, yaitu tersedianya aktiva lancar yang lebih besar dari hutang lancar akan menunjukkan MOS bagi para kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, fungsional, yaitu semua dana yang dimiliki oleh perusahaan ditujukan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan, baik laba yang dihasilkan sekarang maupun di masa mendatang. Selanjutnya, penggunaan modal kerja. Yang pertama, untuk pengeluaran gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya. Yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Yang ketiga, menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Yang keempat, pembentukan dana pensiun, dana ekspansi, dana pelunasan obligasi. Yang kelima, pembelian aktiva tetap, tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Yang keenam, pembayaran utang jangka panjang, obligasi, hipotek, utang bank jangka panjang. Yang ketujuh, pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar. Dan yang terakhir, pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama, jenis perusahaan. Yang kedua, syarat kredit. Yang ketiga, waktu diproduksi. Yang keempat, tingkat perputaran sediaan. Selanjutnya, sumber modal kerja. Yang pertama, hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan penjualan surat-surat berharga, selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga. Yang ketiga, penjualan saham. Hasil penjualan saham digunakan sebagai modal kerja. Yang keempat, penjualan aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur dapat dijadikan uang kas atau piutang sebesar harga jual. Kelima, penjualan obligasi lebih diutamakan kepada investasi perusahaan jangka panjang. Yang keenam, memperoleh pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Pinjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk kepentingan investasi. Dan yang terakhir, dana hibah. Biasanya tidak dikenakan beban biaya dan tidak ada kewajiban pengembaliannya. Kenaikan atau penurunan modal kerja disebabkan yang pertama, adanya penambahan modal atau laba. Yang kedua, adanya pengurangan aktiva tetap, penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, adanya penambahan utang.
Modal kerja suatu perusahaan tidak akan berubah apabila terjadi yang pertama, pembelian barang dagangan dan bahan lainnya secara tunai. Yang kedua, pembelian surat-surat berharga secara tunai. Dan yang terakhir, perubahan bentuk piutang, misalnya dari piutang dagang ke piutang wesel. Selanjutnya, prosedur analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang pertama, menentukan besarnya perubahan modal kerja. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan besarnya sumber modal kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan besarnya penggunaan modal kerja. Dan yang terakhir, membuat laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian resume yang dipaparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.